Semuanya sekarang ada pemeriksaan tanda lahir. Apakah ada yang memiliki tanda lahir bintang? Gak ada, Pak. Kenapa kamu yang jawab? Ren, tutupi lehermu. Tapi, Udah, dengerin aku. Hei, kalian berdua kenapa bisik-bisik? Gak apa-apa, Pak. Awas ya kalau ada yang bohong. Ren, kamu harus cepat pergi dari sini. tapi kenapa Marco? Lagi pula kan katamu tanda lahirku ini nggak buruk. Selanjutnya, Ran, giliran kamu. Cepat tunjukkan tanda lahirmu. Oke, Pak. Ren, Tenang aja, Marco. jangan. Tanda lahirmu sudah muncul belum, nak? Mahkota, Mahkota, itu berarti kamu terakhir sebagai jodohnya pangeran. Apa? Tapi aku kan cuma orang biasa, mana mungkin bisa berjodoh sama pangeran? Kamu harus pergi ke istana sekarang. Pasti pangeran sedang mencari jodoh yang memiliki tanda lahir yang sama dengan punya dia. Oke, Mah. Hei, lo siapa ya? Aku mau ketemu pangeran, aku punya tanda lahir mahkota. Jangan ngaku-ngaku deh lo. Gue jodohnya pangeran dan kita udah tunangan. Jadi mendingan lo pergi deh dari sini. Apa? Udah, cepetan pergi. Siska, biarkan dia masuk. Pangeran? Kenapa kamu bisa punya tanda lahir mahkota juga? Aku nggak tahu, tapi tanda lahir ini asli. Ini Siska dan kita baru aja bertunangan. Dia punya tanda lahir mahkota. Gue Siska, anak raja kerajaan seberang. Lo siapa sih cewek nggak jelas tiba-tiba datang? Mau cari perhatian ya sama pangeran? Sadar diri, lo tuh bukan siapa-siapa. Siska, cukup. Kamu nggak boleh kasar begitu. Aku jadi bingung. Pasti salah satu dari kalian telah memalsukan tanda lahirnya. Pangeran, kamu harus percaya sama aku. Aku kan anak raja. Pasti cewek nggak jelas ini yang udah malsuin tanda lahirnya. Lebih baik orang ini dihukum mati aja. Gak bisa gitu dong. Kita harus buktiin siapa yang punya tanda lahir asli. Betul, kita harus buktiin siapa jodoh aku yang asli. Karena aku nggak boleh sampai salah pilih jodoh. Hah? Apaan sih? Gak perlu pangeran, udah usir aja dia. Kenapa? Kamu takut? Ya enggak lah, siapa juga yang takut. Gue kan anak raja kerajaan seberang. Gak level bersaing sama cewek biasa kayak lo. Heh, lo mendingan buruan pergi deh dari sini. Udahlah, gak perlu pakai bukti-buktiin segala. Kalau kamu beneran jodohnya pangeran, gak perlu takut kayak gini kan? Wah, berani ya lo nantangin gue kayak gini. Kalau gue laporin lo ke ayah gue, kelar hidup lo. Sekarang usap tanda lahir kalian dengan kapas ini. Yang luntur berarti palsu dan akan dihukum. Yaudah cepetan, udah gak sabar gue ngeliat dia dihukum mati. Aku yakin aku jodoh pangeran yang asli. Tantangan hari ini, tantangan apa sih yang gak bisa aku lakuin? Jangan sombong deh, Ren. Bisa aja tantangannya susah atau hal yang lo nggak suka. Ya nggak sih? Lihat aja nanti deh, masih loading sih. Tantangan kamu apa lah? Tantanganku hari ini makan bubur pakai sumpit, Ren. Hah, aneh banget. Iya, kayaknya sistemnya tahu gue nggak suka makan bubur dan nggak bisa pakai sumpit. Oh, semoga sistemnya nggak tahu kalau aku nggak suka chattingan. Berkomunikasi dengan jodohku kan jauh beda negara. Aku juga nggak suka chattingan, aku males ngetik sama nggak suka baca chat. Tenang aja Ren, kan ada aplikasi T-board. Oh iya, T-board kan aplikasi keyboard yang punya fitur voice reading. How are you? I miss you. Dia juga ada fitur voice input. I miss you too. Tuh, jadi gampang deh, nggak usah capek-capek ngetik. Kalian juga bisa ubah jenis font di sini, ada banyak pilihan dan ada banyak juga stiker menarik yang lucu-lucu banget. Ayo download aplikasi T-board di Play Store. Ren, kamu dilarang pilih waktu kurang dari 80 tahun ya, karena nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi kalau waktumu habis. Aku jadi penasaran apa yang akan terjadi. Aku cepetin ah. Ren, kamu udah bosen hidup kah? Kenapa kamu cepetin waktunya? Iya, aku penasaran apa yang akan terjadi kalau waktunya habis. Ma, itu apa? Itu peti untuk kematian kamu besok, nak. Jangan bercanda deh, Ma. Kak, kamu kenapa nangis, Dek? Bentar lagi aku udah gak bisa lihat kakak. Hah? Kata timer itu bentar lagi kakak meninggal. Apa sih, Dek, gak lucu? Ma, aku berangkat dulu. Ren, jangan pulang terlalu malam ya. Kita harus pergi foto studio. Ngapain, Ma? Ya foto untuk dipajang di pemakaman kamu lah. Ren, sisa berapa jam? 2 jam lagi? Kamu tahu jalan ke surganya? Apa sih, aku gak bakal mati. Loh, kok tiba-tiba aku sesek ya? Pemerintah ngasih aku 4 triliun. Ini gak salah. Dikunci aja deh biar gak jadi incaran orang jahat. Ini sekolah gede banget. Iyalah, ini kan sekolah anak orang kaya. Oh gitu. Masuk ke kelas ini tuh ada syaratnya ya. Syarat apaan? Ya minimal punya duit 5M. Di sekolah apaan mandang duit kayak gitu? Sekolah kan tempatnya belajar. Idih, dari jawabannya sih udah ketahuan. Pasti lo orang miskin. Ah, sakit, lepasin. Ah.
Hei, kalian apain dia? Udah deh, lo gak usah ikut campur anak baru. Dia ini miskin, saldonya cuma 200.000. Dia pantas disiksa. Inces Noni bener banget. Gitu amat sih orang-orang di sekolah ini. Masa orang itu digebukin cuma karena saldonya 200.000? Hello, nama lo Ren kan? Lo kok tadi kelihatannya keberatan banget kita ngebully orang miskin tadi. Sebenarnya saldo lo itu berapa? 20.000. Kenapa? Udah gue duga. Pergi lo dari kelas ini sekarang. Ya nggak mau lah. Emangnya kamu siapa nyuruh-nyuruh aku? Kamu nampar aku. Ya suka-suka gue Noni, orang terkaya di sekolah ini. Bener banget. Lo nggak usah berurusan sama Noni. Pergi lo. Wey, ke kantin yuk. Lupa. Lo kan pasti nggak punya uang. Kantin sekolah kita kan cuma jualnya makanan orang kaya. Mana mampu. Dia mah beli sendoknya aja nggak bakalan mampu. Kalian mau aku traktir? Ogah, lo pasti mau minjem duit dulu kan ke orang, biar dikira bisa traktir kita dan jadi orang kaya. Idih, nggak usah mimpi deh lo. Kita nggak bakal ketipu. Heh, lo kok duduk di situ sih? Ini kan meja aku, ada namanya nih. Ya bodo amat, gue mau duduk di situ. Minggir lo sana. Gak mau. Ren, cepat minggir. Noni itu murid terkaya di sekolah ini. Dengar tuh kata bu guru. Sekalian aja duduk di meja guru sana. Ren, cukup ya. Kamu mau ibu hukum? Aku kasih lihat aja deh saldoku, biar pada nggak keterlaluan. Woi miskin, lo abis ngerampok bang ya? Atau jangan-jangan dia simpenan om. Jangan sembarangan ngomong deh kalian. Ini saldo asli aku, uang halal. Wah, itu kan si anak baru. Ternyata saldo dia lebih tinggi daripada si Noni. Hei, diam kalian semua. Uang dia tuh uang haram. Cuma gue orang terkaya di sekolah ini. Gue nggak terima. Heh, udah ngaku aja dari mana lo dapetin uang itu? Uang ini tuh dari pemerintah. Pemerintah? Udah gue duga, lo itu pencuri. Lo udah nyuri uang pemerintah. Apa sih orang ini dikasih? Gue bakal laporin lo ke pemerintah, biar lo dihukum mati. Sini lo, ikut gue sekarang. Kamu mau bawa aku kemana? Tamat riwayat lo sekarang. Dia mau ngelaporin aku. Orang pemerintah itu ayahku. Pak pemerintah, saya mau melapor. Ada apa ya? Warna darahku biru. Ren, kamu harus private warna darahmu. Jangan sampai ada yang tahu. Iya mah. Ren, warna darahmu apa? Aku kuning. Kamu apa? Aku hijau, berarti aku keturunan orang pintar. Rina, kalau kamu dapat warna apa? Warna darahku biru. Hanya aku yang punya golongan darah biru. Hah, yang dapat warna biru kan aku. Rina, kamu bohong kan? Warna darahmu bukan biru. Apaan sih? Darahku beneran biru kok. Anak-anak, ayo berkumpul di aula sekarang. Ada orang kerajaan yang datang ke sekolah kita. Halo semuanya, saya petugas dari kerajaan yang ditugaskan untuk mencari anak raja yang hilang 15 tahun yang lalu. Siapa ya anak raja itu? Keren banget, ada anak bangsawan di sekolah kita. Apa ada yang memiliki warna darah biru? Aku. Warna darahku biru. Cepat bawa aku ke istana. Aku anak raja. Bohong, aku yang berdarah biru. Ren, katamu tadi darahmu kuning. Aku terpaksa bohong karena disuruh sama mama. Ren itu cuma orang biasa, dia selalu pengen jadi aku. Hanya anak raja yang memiliki darah biru. Ada yang bohong di antara kalian. Ya udah, kita buktiin aja. Gimana caranya? Ini pakai alat pengecek darah. Kita lihat darah yang keluar dari jari kita warna apa. Udah pasti terbukti darahku biru. Baiklah, kalian bisa mencobanya sekarang. Coba lihat. Tuh kan? Gak mungkin. Dasar pembohong. Ini pasti salah. Sekarang sudah terbukti warna darahku yang biru. Gak mungkin darahku berubah. Ren, tadi aku lihat Rina ngisi alat pengecek darah itu pakai tinta palsu. Dia ngejebak kamu. Apa? Aku harus kasih tahu semua orang sebelum terlambat. Oke Ren, akhirnya aku bisa kembali ke kerajaan dan bertemu ayahku. Tunggu, hasil tadi nggak bener. Dia udah curang. Dia ngisi alat itu pakai tinta palsu. Heh Ren, datang-datang fitnah. Gak capek ganggu aku? Kalau begini saya jadi bingung. Saya tidak boleh sampai salah membawa anak raja. Kita harus mengeceknya sekali lagi. Ini ada pen jarum, kalian bisa mengeluarkan darah dari jari kalian. Kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Ini maksudnya apa? Kamu bisa pilih mau mendengar bisikan iblis atau malaikat? Ya malaikat lah. Ren, lo salah tekan, Cok. Aduh, mager banget mau ke sekolah. Udah, bolos aja. Ngapain sekolah? Iya juga ya. Ren, temenin mama ke mall yuk nanti cari kado ulang tahun untuk adikmu. Tuh kan Ren, mamamu emang cuma sayang adikmu. Pukuli saja adikmu nanti. Enggak, Ma. Aku nggak mau cari kado untuk adik. Kamu kenapa? Biasanya kamu sayang sama adik. Tuh kan, mamamu emang gak peduli sama kamu.
Nak, kamu mau kemana? Udah malam gini, udah mau maghrib. Gak tau ah. Ren, muka lo kenapa? Kok kayak lagi kesel gitu? Jangan-jangan gara-gara lo dengerin bisikan iblis. Masa sih? Tapi aku gak berasa. Terkadang kita sulit membedakan antara bisikan iblis dan suara hati kita. Tapi kita gak boleh percaya bisikan iblis, Ren. Kalau kamu emosi berarti ada iblis di sebelahmu. Kalau gitu aku harus minta maaf sama mama. Tidak perlu minta maaf, kabur saja dari rumah. Apa ini? Hari ini kamu akan menentukan siapa yang masuk surga dan neraka. Oke. Orang pertama, Permisi, saya meninggal karena terinjak-injak saat mau menolong anak kecil di kerumunan pesta. kasihan banget kamu baik. Terima kasih, Kak. Halo Ren, kamu ingat aku gak? Aku dihukum mati karena membunuh teman kita Nini. Jadi benar kamu yang ngebunuh Nini? Tolong masukkan aku ke surga Ren. Maaf Wen, nggak bisa. Nyebelin banget kamu. Permisi, saya meninggal saat menolong bayi di dalam rumah yang kebakaran. Saat mau keluar dari rumah itu, saya tertimpa kayu api. Untungnya bayi itu berhasil selamat. Jadi kamu si penyelamat bayi itu? Iya. Ren, kamu penjaganya. Minis, kamu meninggal karena terjatuh dari gedung ya? Sebenarnya pada saat itu aku mau mendorong Susi karena aku iri dengannya. Tapi malah aku yang terpleset dan akhirnya aku yang jatuh. Harusnya Susi yang mati. Jahat banget kamu. Ren, masukin aku ke surga please. Kita kan temenan. Tingkat kebaikannya 5%. Aku pengen banget hilang ingatan biar nggak sakit hati sama orang yang jahatin aku. Ren, jangan lupa bawa bekalmu di meja ya. Anda siapa ya? Kamu nggak inget mama? Kepalamu kebentur kah? Ren, mau diantar ke sekolah? Kamu siapa? Supir baru ya? Ini Papa, hei, kamu samain Papa sama supir. Ada si Ren. Kamu siapa? Aku Reza, kamu nggak kenalin aku? Aku nggak bisa inget apa-apa. Wah, bagus dong kalau gitu. Halo cantik, ketemu lagi di sini. Ke kantin yuk beli makan bareng. Boleh. Yeay, asik. Ren, nanti pulang sekolah aku anterin kamu ya. Kamu baik banget. Emangnya dulu kita deket ya? Kita itu pacaran dan aku sayang banget sama kamu. Ren, lo udah gila ya? Lo kok deket sama Reza sih? Dia kan orang yang udah bikin lo sakit hati sampai depresi. Apa? Mengetahui